Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, mari kita awali pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan memahami ayat 1 sampai ayat ke-5 dari surat Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya dan dia tidak dijadikannya bengkok. Huruf alif dan lam al di dalam pemahaman para ahli bahasa ia lil istighraq, untuk penyeluruhan, yang karenanya kemudian alhamdu di dalam terjemahan bahasa Indonesia berarti segala puji bagi Allah. Dia Allah yang menurunkan kitab, yang dimaksud dengan kitab di sini adalah Al-Qur'an, kepada hambanya, yaitu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan bahwa kitab atau Al-Qur'an itu adalah kitab yang lurus, tidak bengkok, artinya benar dan tidak ada penyelewengan di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, kita dapati kata pujian atau alhamdu di dalam ayat-ayat yang juga sudah kita baca sebelumnya, bahwa Allah adalah pemilik segala pujian karena Allah telah menciptakan langit dan bumi. Karena Allah adalah Tuhan pemelihara alam semesta, yang karena keagungan dan kekuasaannya Allah layak untuk dipuji dan bahkan memiliki segala pujian tersebut. Pada ayat ini Allah ingin menggambarkan bahwa selain penciptaan langit dan bumi, menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW adalah juga merupakan perkara besar. Bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang sangat penting, sebagaimana pentingnya alam semesta untuk kehidupan manusia. Maka Al-Qur'an juga sangat penting untuk kehidupan manusia dan menjadi petunjuk bagaimana mereka harus hidup di dunia ini. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Al-Qur'an yang penting tersebut tidak dijadikannya bengkok, 'iwaja. Artinya bahwa Al-Qur'an adalah lurus, membawa kebenaran, tidak ada penyelewengan, seperti halnya yang terjadi pada kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat maupun Injil. Qayyimal liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa akan mendapat balasan yang baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, berdakwah itu memiliki dua aspek. Pertama adalah aspek al-indzar, memberi peringatan. Dan kedua adalah at-tabsyir, memberikan kabar
gembira. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah munzir, pemberi peringatan, tapi juga mubasyir, pemberi kabar gembira, memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman dan menolak ajaran-ajaran yang dibawanya, dan memberikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan taat kepada Allah dan mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa Al-Quran adalah qayyiman, sebagai pembimbing, koma, yang berdiri tegak dan lurus, sebagaimana ia sebelumnya ia tidak bengkok. Walam yaj'al lahu iwaja, kitab yang lurus, yang tidak bengkok tersebut memiliki misi untuk memperingatkan tentang siksa yang pedih bagi mereka-mereka yang menolak kebenaran, mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan mereka-mereka yang hari ini masih tidak mempercayai kebenaran Islam. Al-Quran yang lurus dan tidak bengkok tersebut, atau Al-Quran yang benar tersebut, juga memiliki misi untuk memberikan kabar gembira, wa yubashsyiral mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna sholihat, mereka-mereka yang berbuat baik atau kebajikan, bahwa mereka akan memperoleh ajron hasanah, balasan yang baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, perbuatan atau amalan soleh yang kemudian mendapatkan ganjaran kebaikan di akhirat oleh Allah adalah segala perbuatan yang mengandung unsur. Pertama, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah baik menurut syariat. Ia dilakukan untuk dan dengan tujuan yang baik, dan ia dilakukan tanpa paksaan. Keimanan, kemudian ketaatan, dan amalan-amalan yang memiliki unsur tersebut yang akan membawa kita atau yang akan membawa mereka ke dalam surga. Makithina fihi abada, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Pada ayat ini Al-Quran memberi peringatan kepada orang-orang yang menyatakan bahwa Allah mengambil seorang anak. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, ada 3 golongan orang yang menuduh dan menyatakan bahwa Allah mengambil seorang anak. Yang pertama adalah orang kafir Quraisy pada zaman jahiliyah yang menganggap bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Banat, inas, disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Tidak saja menolak untuk beriman kepada Allah, dan bahkan menuduh bahwa malaikat yang diceritakan oleh Al-Quran tidak lain melainkan anak perempuan Tuhan. Tuduhan malaikat sebagai anak perempuan adalah tuduhan yang sangat negatif, karena dalam tradisi mereka tidak menyukai, atau sebagian dari mereka, terutama tokoh-tokoh masyarakat Arab, mereka sedih, dan bahkan di antara mereka kemudian
mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Golongan kedua adalah orang Kristen yang menganggap Nabi kita Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan. Ini adalah akidah atau kepercayaan yang baru yang mereka ciptakan, dan bukan akidah atau kepercayaan yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Tentu tidak benar, sebagaimana orang-orang Quraisy juga tidak benar ketika menganggap bahwa malaikat adalah anak perempuan Tuhan. Golongan yang ketiga adalah orang Yahudi yang mempercayai bahwa Uzair adalah anak Tuhan. Para ulama sebagian menyatakan Uzair adalah salah satu dari nabi Allah yang tidak masuk dalam deretan 25 nabi yang harus kita imani. Sebagian menganggap bahwa Uzair adalah seorang yang bijaksana, seperti Luqman Al-Hakim dalam cerita Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 259, Allah menceritakan tentang Uzair sebagai seorang yang datang ke sebuah kampung yang menemukan bahwa kampung itu luluh lantah, hancur, dan banyak orang yang meninggal. Ia kemudian mempertanyakan, adakah manusia-manusia yang telah berserakan tulang belulangnya akan kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah? Maka kemudian Allah fa'amatahu, mematikan hingga 100 tahun. Ketika ia bangun, ia mendapati keledai yang bersamanya saat itu telah menjadi tulang belulang. Dan inilah kemudian sebagai bukti bahwa adalah hal yang sangat mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan menghimpun dan menghidupkan kembali tulang-tulang yang telah berserakan dan dimakan bumi, sebagaimana apa yang dialami oleh Uzair. Uzair memahami dan menghafal kitab Taurat dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Uzair. Maka sebagian orang Yahudi menganggapnya bahwa Uzair adalah anak Tuhan. Tentu ini adalah keyakinan dan kepercayaan yang salah, sebagaimana kesalahan yang dilakukan oleh orang Kristen ketika mempercayai Isa sebagai anak Tuhan, sebagaimana kepercayaan juga Arab Jahiliyah bahwa malaikat adalah anak perempuan Tuhan. Jawaban Al-Quran jelas pada ayat berikutnya, ma lahum bihi min ilmi wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim ayyakuluna illa kadhiba. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan kebohongan belaka. Apa yang mereka katakan tentang Uzair sebagai anak Tuhan, Isa Al-Masih juga sebagai anak Tuhan, demikian juga malaikat sebagai anak perempuan Tuhan, adalah bohong belaka. Mereka demikian juga kakek dan nenek mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya. Apa yang mereka tuduhkan adalah tuduhan yang tidak benar, dan apa yang mereka katakan adalah sesuatu kebohongan. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah, sampai di sini kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sambung lagi insyaallah pada
minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.